Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Istiqamah, dalam rangka Safari Ramadan, Bapak Bupati Pangkep mengunjungi masjid tersebut dalam rangka Safari Ramadan. Hal ini disampaikan kepada panitia bahwa Bapak Bupati akan memberikan arahan dan sambutan dalam rangka pembangunan masjid dan juga sesuai dengan laporan panitia Masjid Nurul Istiqamah, kami akan mengikuti laporan tersebut. Demikian. Untuk selalu mengalir bantuan dari pemerintah daerah. Yang pertama, kami dibantu 100 juta. Yang kedua, mungkin 5 tahun yang lalu kami dibantu 50 juta. Berarti sudah 2 kali kami dibantu. Yang ketiga, kami meminta lagi bantuan kepada dinas, camat beserta Pak Danramil dan juga Kapolsek, dan juga yang saya hormati Pak Lurah beserta Pak Pemirsa dan Pak Kadipmas, dan juga yang saya hormati pada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati kepada pengurus Masjid Nurul Istiqamah, dan juga yang saya hormati pada seluruh jemaah Jumat yang hadir pada kegiatan hari ini. Saya langsung saja menyampaikan beberapa hal pada kegiatan Jumat pada hari ini. Yang paling pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh masyarakat bahwa alhamdulillah kemarin barusan saja kita melaksanakan kegiatan pesta politik baik itu pemilihan legislatif, DPD dan juga presiden. Khusus di Kabupaten Pangkep sendiri, alhamdulillah kita menjadi salah satu daerah yang teraman pada saat pemilihan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Di sini kita berharap bahwa semua masyarakat, khususnya yang ada di APJD ini, bagaimana program-program pemerintah yang kami laksanakan, seperti yang khususnya tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, bagaimana semua orang ini memang kita mungkin bisa dikatakan pintar, cerdas, tapi tidak melakukan hal yang sebenarnya. Maka dari itulah kita berharap juga melalui program-program pemerintah, kita berharap anak-anak yang ada di Kabupaten Pangkep ini mau melanjutkan sekolah yang masing-masing melalui program seragam gratis yang memang menjadi salah satu program andalan kami di Kabupaten Pangkep. Ini bukan hanya untuk mencerdaskan saja, tapi kami juga barangkali ada program pembangunan musola yang ada di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Pangkep, bukan untuk hal yang lain, ya bagaimana dari ketakwaan anak-anak kita yang ada di sekolah ini juga bisa berjalan. Jadi ya kita berharap semakin banyak anak-anak yang di Kabupaten Pangkep ini mau melanjutkan sekolahnya, baik itu di tingkat SD dan SMP, dan juga bagaimana dan ketakwaannya pun juga bisa berjalan. Dan alhamdulillah salah satu yang kemarin barusan saja saya resmikan setelah kepala sekolah SMP 2 ini masjidnya alhamdulillah sudah diselesaikan. Selanjutnya di bidang kesehatan sendiri sekarang juga melalui program Sejagai, saya memang menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas masing-masing bagaimana kita ini jemput bola sekarang. Jadi bukan hanya masyarakat sekalian saja yang terus datang ke puskesmas, tapi kalau memang perlu, kita yang perlu ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan apa yang dilaksanakan? Yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk masyarakat sekalian. Pemeriksaan kesehatannya bukan untuk hal yang lain, untuk memeriksa bagaimana kondisi badan dari bapak-bapak sekalian, ibu. Kalau ada kita punya penyakit, walaupun kita sekarang kondisi alhamdulillah sehat,
tapi kita tidak tahu bagaimana dalam kondisi kita. Nah, melalui pelayanan kesehatan ini kita akan diperiksa intens kolesterol kembali, apa kebutuhan dan kebutuhan dari masyarakat untuk bisa dilihat, oh inilah kondisi badan saya. Jika kalau ternyata setelah kita deteksi, kita dilihat kondisi badan kita, oh, ternyata tinggi tensi kita, berarti sudah menjadi warning kepada kita sekalian. Bahkan yang saya minta tolong anak muda pun juga yang kita dapati berdasarkan data itu, tapi Bapak Ibu sekalian, anak-anak SMP pun sekarang sudah mulai ada yang tensinya sampai 140. Itu anak muda. Biasa kita lihat ya, kalau misalnya yang mungkin tensi sudah tinggi di atas umur ya 40 tahun lah. Sekarang bapak-bapak sekalian, anak muda pun juga bisa kena. Maka dari itu kita aware saja kondisi baik itu makanan yang kita makan yang ada di sekitar lingkungan kita masing-masing. Jadi memang program ini dari pihak Puskesmas akan keliling semua wilayah kerja Puskesmas tersebut di tiap minggunya, tiap bulannya. Karena memang saya secara pribadi saya sudah sampaikan, saya akan tahan anggarannya Puskesmas kalau kau tidak turun. Saya tidak akan cairkan uangmu kalau kau tidak turun ke masyarakat. Karena itulah yang menjadi bukti saya bahwa Bapak Ibu sekalian di tenaga kesehatan di Puskesmas itu betul-betul melaksanakan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya juga di tahun 2023 Pangkep ini sudah masuk menjadi daerah UHC. Jadi kurang lebih 99,8% masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Pangkep kami sudah bayarkan BPJS kesehatannya. Jadi saya titip saja kepada Pak Lurah, kalau nanti siapa tahu ada masyarakat yang kita katakan masyarakat yang tidak mampu dan betul-betul membutuhkan BPJS kesehatan, silakan Pak Lurah didampingi masyarakatnya, dibantu dibuatkan surat keterangan tidak mampu, lalu dimasukkan ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial sendiri akan berkoordinasi ke BPJS kesehatan untuk disampaikan ke masyarakatnya untuk dibuatkan BPJS kesehatan. Karena saya, Pak Camat, Pak Lurah, kita tidak ingin mendengar ada masyarakat kami karena saya orang tidak mampu, saya orang miskin, saya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Insya Allah ada pemerintah yang membayarkan pelayanan kesehatan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya juga titipkan selama bulan puasa ini khususnya kepada anak-anak muda untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dalam artian tidak diminta-minta. Biasa kita mungkin anak muda kita motor kita tahui, kita mungkin naik motor apa semua. Dari minta-minta itu kita punya motor kita gas-gas. Dan nanti anak-anak di kampung di sebelah tersinggung dan berkelahi lagi. Saya bicara kejadian di tahun lalu itu terjadi dan Pak Desanya langsung kepada saya, semoga tidak ada terjadi hal-hal seperti itu di Kecamatan Pakayan. Karena itulah saya titipkan saja kepada seluruh orang tuaku yang hadir pada kegiatan hari ini, disampaikan saja kepada anak-anak mudanya, mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita tidak dipikiri ada orang yang tersinggung dengan kegiatan yang kita laksanakan. Maka dari itu saya titip saja hal-hal tersebut selama di bulan puasa ini dan juga ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini, dan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat untuk kami bersama-sama sholat Jumat pada kegiatan hari ini. Dan tadi disampaikan bahwa ada kebutuhan untuk masjid di sini. Insya Allah saya selaku bupati siap juga memberikan bantuan lagi untuk masjid ini. Tapi kalau sholat fardu banyak nih yang hadir. Banyak nih. Atau lari ke SMP 2 ya di depan. Banyak. Oh iya. Jadi saya titip saja, tapi apa gunanya kita punya masjid cantik-cantik, tapi kurang juga yang hadir. Jadi saya titip saja itu.
jika kalau nanti ke depan saya memberikan bantuan lagi untuk di masjid ini, saya titip saja bagaimana pengelolaan dan masjidnya itu transparan juga kepada jemaah-jemaah yang lain. Dan juga saya pun selaku bupati, kalau bantuan masjid itu sekarang saya itu berikan dalam bentuk transfer. Saya bukan dalam bentuk cash dan diserahkan langsung kepada pengurus masjid, tapi itu dalam bentuk transfer. Bukan untuk hal yang lain, ini hanya mencegah saja Bapak Ibu sekalian ada oknum-oknum yang dari minta-minta, katakanlah tadi saya kasihkan masjid 100 juta, CP-nya dulu sedikit 1 juta. Nah, ini kan kita tidak ingin, karena saya ikhlas memberikan bantuan ke masjid ini. Kalau itu saya memang pikirkan nanti kalau ada proposal masjidnya, tapi ketua pengurus masjid nanti dilampirkan juga fotokopi rekening masjid. Jadi di situ di dalam nanti kalau sudah selesai silakan pada mungkin Pindu atau hitung boleh, atau Pak Camat, Pak Lurah silakan dibawakan proposalnya kepada saya untuk bisa mendapatkan bantuan masjid untuk di masjid ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dampaknya tidak rasa. Di cacok aja saya bangunkan di sebelah kalau PDAM 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kalau busuk, nanti Pak itu berarti salah-salah ada pipa yang di bukan masalah pasti ada masuk di got. Pasti ada masuk di got. Karena pengalaman di Jalan Matahari begitu juga. Di bawah selokan memang yang pas di depan musuh dua itu bukan. Iya. Masuk dalam sekali. Di bawah selokan. Karena kemarin minggu lalu lah saya bicara itu yang hujan deras gitu. Kemarin longsor ternyata di Tagari. Longsor sempat kita punya pipa di atas. Jadi sempat itu 2-3 hari. Saya pun juga rasakan saya tidak ada air di rujak. Tapi kalau yang masalah bau, nanti saya koreksikan kembali. Cuman ya kita harus nanti ke depan saya titip jika kalau nanti ada masyarakat katakanlah membangun rumah, kita tolong Kak jangan kau tutup gitu drainase. Mungkin kan membangun rumah tidak kita minta jatuh timbunan ke selokan, tidak diangkat ki, ya minta maaf. Yang kena dampaknya siapa? Kita aja semua. Saya saling mengingatkan ki. Terjadi jalan sudah kemarin isinya dikerja bahkan akhirnya makin tenggelam kita karena tidak mengalir lagi. Berarti tinggi ki dia. Berarti tinggi ki di depan dan paling sini. Itu bisa kita bilang sini nih jalan. Cara kerja kemarin ada yang tidak memang tidak diangkat. Di bagian dia kantor lurah. Tidak yang tersumbat itu. Seperti saya mau memakai. Pasti bagus ke depan. Muaranya